matahari kan di timur. Ketika pagi yang sebelah barat itu di sisi barat itu enggak kena sinar matahari. Padahal yang dibutuhkan sinar matahari itu adalah sinar matahari pagi sampai siang. Syukur-syukur kalau bisa sampai full day ya, full waktu ya. Syukur-syukur kalau full. Tapi kalau tidak bisa full, paling tidak pagi sampai siang yang diperlukan sinar matahari. Jadi seperti itu. Sistem piramid sama meja seperti ini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kang Purwo, petani hidroponik Kota Kediri. Saya jualan instalasi hidroponik, juga jualan sayur segar produk dari hidroponik. Sistem DFT atau Deep Flow Technique adalah dengan biasanya itu ada genangan air minimal separuh di instalasi. Jadi syaratnya biar tumbuh dengan baik itu alirannya harus deras, input airnya harus deras untuk menghindari suhu air dalam talang dalam instalasi itu tidak panas. Karena apa? Kalau panas, sayur itu tidak mau menyerap nutrisi. Jadi seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah jaga air tetap dingin. Jika dingin, pH akan stabil. Ketika panas, pH akan selalu berubah dan cenderung untuk tinggi. Jadi yang perlu diperhatikan kalau pakai instalasi sistem DFT itu adalah jaga suhu air biar tidak panas. Jadi saya ada dua instalasi, adalah NFT dan DFT. Kenapa saya memilih itu? Dulunya saya juga punya rakit apung. Karena itu tadi sistem hidroponik itu banyak dan ada plus minusnya. Kenapa saya pilih DFT? Karena jika mati lampu itu masih ada air yang menggenang di pipanya, jadi masih agak tahan jika ada listrik mati, pompa tidak jalan. Jadi kalau DFT seperti itu. Kalau DFT penempatan instalasinya itu tidak harus arah timur selatan, timur ke barat, utara ke selatan tidak. Karena apa? Ketika kita pakai sistem DFT dan modelnya seperti meja seperti ini, itu pasti semua tanaman terkena sinar matahari, kecuali DFT-nya dalam bentuk piramid. Jika dalam bentuk piramid itu melintang dari timur ke barat sesuai arah matahari, biar tanaman kena sinar matahari semua. Seumpama dibalik membujur ke arah selatan dan utara, itu matahari kan di timur. Ketika pagi yang sebelah barat itu di sisi barat itu enggak kena sinar matahari. Padahal yang dibutuhkan sinar matahari itu adalah sinar matahari pagi sampai siang. Syukur-syukur kalau bisa sampai full day ya, full waktu ya. Syukur-syukur kalau full. Tapi kalau tidak bisa full, paling tidak pagi sampai siang yang diperlukan sinar matahari. Jadi seperti itu. Sistem piramid sama meja seperti ini beda. Jadi semua sistem adalah sama. Itu namanya sistem ya. Jadi untuk proses tanamnya itu tidak ada perbedaan. Jadi semai sama. Pakai media robbol atau yang lain juga sama, tanamnya juga sama. Yang penting kalau tanam, kalau DFT itu tidak sampai tenggelam semua medianya. Jadi paling tidak separuh media, separuh robbolnya itu terkena air dan separuh tidak.
paling tidak seperti itu. Kalau untuk DFT dibanding instalasi yang lain itu tidak ada perbedaan. Jadi mau diberi budget berapapun, instalasi itu sama aja. Jadi tidak ada perbedaan dari segi oh NFT lebih mahal, DFT lebih murah, rakit apung lebih simpel. Justru rakit apung itu lebih mahal. Kalau dibilang mahal ya, kita pakai spek yang sama itu lebih mahal. Konstruksinya lebih rapat, tiangnya lebih rapat karena menahan beban air sekian banyaknya itu. Jadi saya anggap sama aja DFT maupun NFT, tinggal jenis bahan yang dipakai apa, itu yang membedakan. Biasanya itu NFT memang dibuat skala industri besar itu pakai sistem NFT karena memangkas biaya kos. Air yang digunakan tidak terlalu banyak, terus aliran deras, otomatis oksigen yang diterima oleh tanaman itu lebih banyak. Umur tanam, umur panen itu jadi lebih cepat sedikit, tapi pada dasarnya itu sama aja, tergantung daerah masing-masing mana yang lebih disukai. Atau biasanya teman-teman itu tergantung kesibukannya. Aku tidak bisa kontrol pagi, siang, sore, saya kontrolku pagi dan siang, ya wis pakai DFT aja. Kalau mati lampu, mati listrik sewaktu-waktu masih aman, seperti itu. Jadi yang ketika mati lampu, mati listrik, itu yang harus kita lakukan adalah manual. Kita sirami manual masing-masing jalur seperti ini. Kalau tidak punya generator lain, genset lain ya. Tapi kalau ada tenaga lain, misalnya ada tenaga surya, itu bisa kita pakai untuk mensuplai kebutuhan pompanya. Oh ya begini, karena lahan saya ini kan terbuka, tidak ada insek, hanya atap, debu itu kan pasti banyak. Contoh di model ini debunya masih banyak, disiram air satu untuk menghilangkan itu, biar instalasi tetap bersih, daun tidak ada debu. Yang kedua untuk menghalau hama, itu pakai air biasa disemprotkan ke tanaman. Itu cara sederhana menangani hama seperti itu. Sebelum tanaman sudah terserang akut, itu cara yang paling mudah, paling sederhana adalah disemprot dengan air biasa saja untuk menangkal hama penyerang atau jamur-jamur lainnya, itu pakai air biasa itu. Tips menanam di dua sistem tadi, NFT dan DFT ya, itu semua bersama, tidak ada perbedaan. Cuma karena kita di dataran rendah dan cenderung suhu lingkungan itu panas, yang perlu kita perhatikan adalah satu, menstabilkan suhu lingkungan dulu. Yang kedua, cek tandon nutrisi secara berkala, baik pH maupun ppm. Kalau pH-nya naik, ppm-nya pasti naik. Itu yang rentan menyebabkan busuk akar atau tanaman jadi kerdil karena tidak bisa menyerap nutrisi. Jadi yang paling utama adalah jaga suhu lingkungan. Kedua, cek tandon air, pH maupun TDS secara berkala, minimal 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Atau kalau yang kebun besar itu setiap 2 jam dicek. Tapi tidak dicek manual, tinggal lihat monitor. Oh, hari ini suhunya sekian, ppm-nya sekian, pH-nya sekian. Itu sudah terdetek semua. Karena kebun kita sederhana, kecil, skala skala hobi, ya kita cek manual seperti itu. Kalau nggak bisa, ya pagi dan sore, sebelum kerja dan sesudah kerja, itu aja. Jadi untuk harga jual sayur itu beda-beda. Untuk sawi itu end user 15.000, untuk selada
25.000. Ini di kota Kediri. Kalau di kota besar Surabaya dan Jakarta lain bisa 3 kali lipat. Kangkung 10.000 misal, di Jakarta sudah 20.000 per kilo, bahkan sampai 30.000, itu seperti itu. Jadi omset saya berhidroponik selama ini alhamdulillah menyumbang biaya dapur rumah tangga saya itu kurang lebih ya 1,5 juta sampai 2 juta dalam itu dari panenan ya. Kalau instalasi itu nggak usah disebutkan saja. Saya Kang Purwo, saya petani hidroponik, juga instalasi hidroponik, juga menyediakan sayur segar bebas pestisida, kami tanam secara hidroponik. Jika pesan bisa melalui nomor WA 082 142 262626, melalui IG Langgeng Hidroponik Kediri, ya, Facebook juga Langgeng Hidroponik Kediri, YouTube juga sama Langgeng Hidroponik Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.